Yang depan dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sini lah. Loh, tambah par kan enak. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu melangkahkan kaki di masjid yang dimuliakan Allah, di Masjid Al-Ikhlas. Semoga langkah kita dihitung sebagai pahala dan dicatat nanti sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita pergunakan untuk kebaikan, kita pergunakan untuk menuntut ilmu demi kedepannya agar kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo melanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini, hikmah-hikmahnya. Monggo nanti dicermati, didengarkan dengan baik. Barangkali dari nanti pemaparan beliau ada yang kurang jelas, kurang paham, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sebelumnya kami mohon maaf ya, karena kok ngongkon-ngongkon di belakang suruh maju gitu ya. Ngapunten, biar nanti itu rapi gitu loh. Ya. Kalau barisannya rapi, umat Islam itu koyok ngono loh. Ya gayeng enak, enggak terpencar-pencar. Masa barisan begini aja enggak rapi. Bagaimana kita bisa membariskan umat Islam? Nah, itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Kak Budi kok ngongkon-ngongkon gitu nggih. Kita saling menyadari ketika kita satu dengan yang lainnya semakin dekat, insya Allah hati kita juga akan semakin dekat. Langsung saja kepada beliau Ustaz Kiai Haji Azhari Dipokusumo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah taala memberikan kenikmatan iman dan Islam yang selalu kita pupuk, kita semai, kita pelihara sedemikian rupa agar Allah selalu menjaga kita di atas amal soleh, yang dengan itu kita akan menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan menapaktilasi hikmah demi hikmah yang
disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, yaitu hikmah yang ke-11, ya. Hikmah yang ke-11 di mana beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Idfin wujudaka, benamkanlah atau kuburkanlah dirimu di dalam fi ardil khumul, tanah ketersembunyian. Fama nabata mimma lam yudfan, sebab tidak ditanam, ya, sesuatu yang tidak ditanam di kedalaman, di ketersembunyian. La yatimmu nitajuhu, maka proses tumbuhnya itu tidak akan sempurna, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ Allah pada ayat yang keempat menyebutkan begini, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Loh, sholat kok malah celaka gitu, ya. Tapi dijelaskan lanjutan ayatnya, alladzina hum, yaitu mereka adalah orang-orang yang pada diri mereka an sholatihim sahun, terhadap sholat yang mereka tegakkan itu sahun, lalai. Nah, ini lanjutan kemarin, ya, nggak fokus. Alladzina hum yura'un, di mana itu dilakukan dalam rangka riya, ya. Alladzina hum yura'una, dia riya. Nah, tujuan amal itu sebenarnya hanya untuk Allah, karena wa ma umiru, mereka itu tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Di dalam surat Bayyinah begitu, di dalam surat Hud menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan balasan mereka di dunia. Tapi, nah ini, wahum fil akhirati la yubhasun, tapi mereka di akhirat itu tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang mereka lakukan itu ya hanya mereka dapatkan di dunia. Di situ disebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka-mereka yang seperti ini tidak mendapatkan di akhirat nanti kecuali neraka. Ini yang kemudian mendasari pembahasan kita di dalam hikmah yang ke-11, ya. Idfin, maka benamkanlah, makamkanlah,
kuburkanlah wujuduka, dirimu, fi ardil khumul, di dalam tanah ketersembunyian. Khumul itu artinya ketersembunyian, ya. Fama nabata, karena tidaklah tumbuh, ya, sesuatu yang lam yudfan, tidak ditanam. Kalaupun tumbuh, la yatimu nitajuhu, tidak akan sempurna tumbuhnya. Maksudnya begini, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mau menerangkan kepada kita perbedaan antara benih yang ditanam di dalam tanah, tidak terlihat, dalam kondisi ketersembunyian, di situ disebut sebagai khumul, itu berbeda dengan menanam benih di atas. Paham ya? Menanam benih di bawah, dia terjaga, akan berproses mengakar, menancap ke tanah, dan mulai muncul tunasnya, pelan tapi pasti. Sementara biji mungkin saja dia kesabet angin, mungkin dia dimakan tikus, macam-macam seperti di situ, ya. Jadi fi ardil khumul, idfin wujudaka fi ardil khumul, itu mengubur dirimu di dalam ketersembunyian, itu adalah menyembunyikan amal, ya. Ibadah dari pandangan manusia tidak menonjolkan dirinya, tidak memperlihatkan amalnya, ya, serta ini menahan diri dari qasdu syuhroh, keinginan populer, keinginan akan ketenaran, ingin terkenal, ingin viral. Nanti saya akan ngudoroso di sini nih, insya Allah. Maka khumul itu artinya tersembunyi, tidak dikenal, tidak menjadi pusat perhatian. Para ulama tasawuf menekankan pentingnya masa tersembunyi ini untuk melatih keikhlasan kita, ya. Tersembunyi itu bukan menyimpan ilmu, bukan. Saya tidak bersembunyi, karena saya harus sampaikan apa adanya. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah di mana potensi manusia pada asalnya itu senang kalau orang itu melihat dirinya baik, gitu loh. Padahal kebaikan yang dia lakukan adalah merupakan anugerah Allah yang harus dia kembalikan. Apa yang dilakukannya itu bukan untuk temannya, bukan untuk supaya orang itu wah hebat ini, nah gitu ya maksudnya, ya. Tetapi dia harus mengembalikannya kepada Allah. Ya Allah, aku lakukan ini karena Engkau memberi irodah kepadaku, ya Allah. Allah, Engkau lakukan ini karena Engkau memberikan kepadaku kemampuan untuk melakukannya mudah, untuk mudah melakukannya. Oleh karena itu ini aku lakukan untukmu, ya Allah, gitu ya. Ya, ini latihan, ini penting nih latihan. Oleh karena itu, dalam analogi tanaman yang sudah saya baru saya jelaskan, benih dikubur dalam tanah agar bisa tumbuh. Korma itu bahkan dia sudah ditanam, ditutup tanah, tutup batu, sampai nanti batunya bisa ditendang dengan kekuatan korma.
Ini sebuah gambaran, sebuah ilustrasi apabila dia tumbuh tunas dari dasar tanah, maka proses dia mengawal diri agar betul-betul terjaga dari potensi qasdus syahroh, potensi untuk sebuah popularitas akan menemukan bentuknya. Bahkan dia akan bisa menggeser batu keras dia ada di atasnya itu seperti pohon korma itu tadi, gitu ya. Maka kesempurnaan amal dengan demikian lahir atas keikhlasan di dalam menapaki proses tadi dari dalam, dan kesabaran menempuh jalan tersebut, ya. Lama sedikit akhirnya muncul. Nah, ini kalau petani mungkin insya Allah bisa ini ya, tapi karena saya tetangga yang petani sering diskusi jadi paham insya Allah. Maksudnya begini, seorang murid itu aroda yuridu irodatan, muridun ismun fa'il dari aroda yuridu irodatan, itu maksudnya orang yang menginginkan ilmu. Maksudnya di dalam konteks orang-orang yang tazkiyatun nafas selalu menyebut salik, ya. Salik itu artinya beribadah. Hendaknya dia bersabar di dalam masa-masa tidak ada baginya panggung, tidak terkenal, tidak dicari-cari manusia, tidak ditanya Ustadz ada waktu kapan, nah, begitu-begitu ya. Nah, itu ujiannya orang yang sudah nasibnya seperti saya ini. Astagfirullahaladzim, harus banyak istighfar Pak. Benar, saya sih sebenarnya nggak terkenal amat ya. Jadi kemarin saya CFD, Anda tahu CFD ya? CFD itu bukan chicken fried drying, enggak. CFD itu adalah car free day ya. Di sini nggak ada ya, di kota-kota besar di Blitar. Saya car free day. Car free day itu biasanya orang udah pada jalan-jalan di jalan-jalan utama, ditutup khusus untuk pejalan kaki. Saya berdua sama istri saya bilang begini, Mi, alhamdulillah nggak ada yang kenal. Enaknya orang nggak dikenal ya, ternyata nggak ditepuk. Ustaz, diajak ngobrol, kok ada di sini? Kan gitu pasti. Ini jalan-jalan di Sedayu, coba deh. Saya jalan di Sedayu, jalan kaki maksudnya, bukan naik motor. Mesti sebentar-sebentar berhenti, apalagi di Solo, tempat saya belajar bertahun-tahun, tempat saya berkhumul itu apa tadi? Dalam ketersembunyian. Setelah waktunya saya keluar, bukan keinginan saya ini gara-gara Pak Budi loh, ini ada LKI, kemudian ada kutipan 1 menitan 2 menitan, orang jadinya akhirnya tahu itu. Nah itu di Solo itu dicegat, bahasa saya checkpoint. Ini checkpoint ini kalau di dunia konflik, kita melewati satu wilayah musuh, kita menyamar, biasanya di beberapa titik tuh ada checkpoint, cek untuk memastikan ini musuh atau bukan. Nah itu banyak, tapi ini checkpointnya positif ya, dia mau assalamualaikum, salam gitu, gimana, tanya kabar dan jalan sebentar. Jadi kita mau jalan terus dengan nyaman itu enggak bisa karena sebab seperti itu. Nah kondisi keadaan ini betul-betul mengancam keikhlasan itu, benar itu ya. Pertama memang tujuan saya untuk katakanlah olahraga, bahasanya jalan-jalan, itu tidak mencapai harapan yang saya inginkan, karena sebentar-sebentar ketemu, sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar ditanya, itu pasti itu. Nah kemarin tuh nyaman banget ini, saya akhirnya bahagia banget ya, orang-orang yang nggak dikenal itu. Saya mau bercerita tentang tabiin. Tabiin ini nggak pernah
ketemu Nabi. Ya, dia namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup bersama ibunya. Ibunya bilang, saya ingin haji. Nah, akhirnya Uwais ini berpikir, karena nggak ada biaya, akhirnya dia bertekad merencanakan sebuah perjalanan membawa ibunya digendong. Ya, maka dia setiap hari latihan naik turun bukit sambil gendong beban seekor kambing domba gibas, naik turun sampai badannya ramping, kambingnya yang gemuk. Kambingnya yang gemuk. Artinya dia siap menempuh perjalanan dari Yaman menuju Madinah. Pada saat itu Rasulullah sudah wafat, tapi Nabi berpesan kepada Umar dan Ali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kepada keduanya dia bilang, nanti kalau kamu ketemu seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Nabi nggak pernah ketemu, nah kok tahu nama ini? Kamu ketemu dia, minta doa sama dia, minta urusanmu itu kamu minta didoakan sama Uwais Al-Qarni ini. Rasulullah wafat, terus kita kembali ke cerita tadi ya. Berjalanlah Uwais Al-Qarni dengan menggendong ibunya, kemudian dia tawaf, dia puas sekali. Singkat cerita, kembali ke Yaman. Ada satu peristiwa di mana dia harus pergi lagi. Umar waktu itu menjabat sudah sebagai khalifah, jadi Abu Bakar sudah wafat, ganti Umar sebagai khalifah. Kata Umar kepada Ali, masih ingat gak pesan Nabi? Iya, ini ada rombongan dari Yaman, coba kita tanya, barangkali mereka tahu Uwais Al-Qarni itu siapa. Maka bertanyalah kepada rombongan itu. Umar dan Ali bertanya, apakah kalian tahu Uwais Al-Qarni? Mereka saling memandang, menunjukkan bahwa nama ini asing ya, tetapi sepertinya ada orang, karena disebutkan ciri-cirinya itu ada apa, sopak apa, ada tanda bekas penyakit kusta, apa jenenge yang gini, wis ngono iki lah. Kena kusta itu ada tandanya di situ. Orang pada heran, ini presiden kok nyari orang yang nggak terkenal gitu ya. Ada apa orang itu? Akhirnya sambil lalu, di sana cari aja di sana. Akhirnya nyari betul dengan sepenuh amanah, sepenuh semangat, sepenuh kekuatan mencari orang ini karena dawuh dari Rasulullah seperti itu. Akhirnya ketemu nih sama Uwais Al-Qarni, diperiksa semua unsur itu ada gitu loh. Berarti inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Kata Uwais, siapa saya? Kok Anda sampai mencari-cari saya? Uwais Al-Qarni akhirnya diceritai, disampaikan bahwa kami ini dapat perintah Nabi untuk menemuimu. Masya Allah ya, padahal Nabi nggak pernah ketemu. Kemudian kira-kira ada beberapa kisah ya, kenapa kok sampai kamu ini? Saya juga nggak tahu, tapi mungkin ibu saya itu pernah ingin haji, lalu saya berangkatkan dia naik haji karena saya nggak punya uang. Saya gendong dia. Kaget Umar, gendong dari Yaman ke Mekah itu jauh sekali Pak ya, jauh sekali. Mungkin kira-kira dari sini ke Bandung lah
gendong loh Pak, Masya Allah. Dan itu ibunya, jadi baktinya kepada ibu. Akhirnya Umar minta didoakan. Oh nggak mau, siapa saya kok kamu minta doa sama saya, yang harus minta doa kepada Amirul Mukminin. Tapi Umar memaksa, ini perintah Nabi, kamu harus lakukan. Ya sudah, karena perintah pimpinan kan, kalau melanggar kan bisa dipenjara. Dia pikir sederhananya gitu ya. Akhirnya didoakanlah dia, seperti apa, Ali sama Umar itu didoakan. Dah waktu pun berlalu, Umar kemudian mau memberikan uang kepada dia, ditolak. Jangan, nggak usah, saya sudah cukup ada. Padahal dia nggak punya uang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan mentang-mentang ya. Sangat menjaga sekali ini ya. Kayaknya berat juga itu dalam kondisi hari ini gitu ya, yang kita butuh duit emang. Beda kelas, kita ini beda kelas ya. Nah singkat cerita, akhirnya dia itu wafat, meninggal, dimakamkan. Orang itu nggak ada yang kenal. Tapi ketika pemakaman, yang takziah tuh banyak sekali itu, menyebut orang. Nah penduduk di dekat pemakaman itu kan heran, iki wong di mana ya. Ternyata Rasulullah pernah bersabda, orang ini tidak dikenal di bumi tapi terkenal di penduduk langit. Masya Allah, bahagia sekali orang kayak gini. Nah seperti saya ini kan berat sekali Pak. Kalau ketemu orang kadang-kadang, wah, kadang-kadang terus terang saya jujur, saya dikenal. Tapi begitu tahu sadar langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka mohon maaf kalau antum sebaiknya jangan melakukan ini, memuji saya. Kemudian saya mengucapkan astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, itu bukan antum setan. Ya bukan, maaf ya. Tapi saya untuk menjaga diri saya daripada potensi ancaman sliat setan masuk dalam badan ini, kemudian wah kamu ini viral, setan kamu hebat, beda sama yang lain. Padahal nauzubillah min dzalik. Jadi mohon maaf ketika saya istighfar nauzubillah min dzalik ya, itu bukan antum itu setan, itu enggak. Antum mungkin spontan ya, spontan menghormati sebuah kebaikan. Tapi bagi saya itu proses serius banget, itu membahayakan. Ya, membahayakan apa? Hati saya. Sehingga popularitas itu akan menggugurkan amal yang sudah saya tempuh itu. Itu loh maksudnya ya. Jangan sampai kemudian kita sudah beramal sedemikian rupa tapi akhirnya nggak dapat apa-apa. Dapat pujian manusia, senang gitu loh. Wah, akhirnya dia memburu pujian itu, na'udzubillah min dzalik ya. Ketika dia sudah matang, nah ini Allah lah yang menampakkannya dengan cara yang dikehendakinya gitu ya. Matang itu ada hujan, ada panas gitu ya. Jadi tadi ya, bibit itu ditanam di tempat yang sempit ya, dalam himpitan tanah, nggak ada yang bisa lihat, tapi dia terus berjuang untuk mencapai udara, untuk mencapai permukaan tanah. Ketika dia dapat matahari, dia tersengat panas, tapi dia terus ada hujan, dia semakin ada energi lagi, terus bergerak. Begitulah Allah menampakkan biji benih tadi dengan cara yang dikehendakinya. Sama seperti pohon kelak tumbuh besar setelah melalui fase tersembunyi di dalam tanah ya. Idfin wujudaka fi ardil khumul, itu maksudnya begitu. Matangkan dirimu dengan membenamkan dirimu ke dalam ketersembunyian. Bukan lari dari kenyataan loh ini, tapi kita perlu
Jadi ini saya bercerita ya. Saya itu kan masuk pondok itu setelah SMA. Jadi kumpulnya sama teman-teman lulusan SMP. Ya Pak Fatah itu, ya. Pak Fatah itu waktu saya masuk saya udah tua, udah kumis bertebal seperti suaminya Inul itu. Tapi nggak segitunya ya, nggak segitunya. Betul-betul itu mahal juga wajahnya ya. Itu anugerah Allah buat dia itu. Tapi nggak segitunya saya. Jadi brengosan lah pokoknya. Saya belajar terus karena ibaratnya hijrah gitu loh ya. Hijrah dari kehidupan kota Jakarta menuju kepada ini kata Ebit GAD itu begini. Ternyata bahwa sepi lebih baik dari keriuhan. Nah, jadi saya nyepi sinau menelusuri ayat selama 2 tahun di Persis Bangil, 4 tahun di Persis, tambah lagi 3 tahun ya. Dan kemudian saya mengajar. Jadi saya sudah menjadi muhajir sejak tahun 86 ya. 86 sampai 92 saya membenamkan diri saya ke dalam ketersembunyian fi ardil khumul itu untuk menelusuri ayat-ayat Allah, menangisi masa silam gitu ya Pak ya. Ya awakku koyo ngene iki terus aku mati, terus saya bawa apa kan gitu ya. Nah dulu sempat itu ketika mau belajar di Persis Bangil itu saya diarani ikut aliran sesat oleh keluarga. Jadi keluarga itu malah kakak saya yang pelatih Kopassus, pelatih karateka Kopassus itu merencanakan menyerbu pondok Ngeruki tempat saya belajar gitu loh. Wah bahaya juga ini akhirnya, karena mereka tahu saya dulu nakal. Dengan izin Allah kemudian berubah ya menjadi baik ya. Proses ini mereka tahu dan mereka melihat ternyata Masya Allah ya, dengan izin Allah saya bisa memberikan pesan tanpa berucap kata-kata. Karena kalau saya bela diri pasti disalahke. Arek cilik anak bontot kan, saya kan anak kecil nih. Saya ini paling kecil, segede ini aja paling kecil. Apa nih yang paling tua? Ini guyon. Saya itu paling kecil di keluarga secara usia ya. Secara usia. Nah kakak-kakak saya kan dengan izin Allah akhirnya pelan tapi pasti kita komunikasi cair akhirnya. Gak jadi nyerbu ya. Malah mendukung, nyangoni, ngasih uang jajan. Nah itulah mayattaqillaha yaj'allahu mahraja. Tapi setelah saya mulai keliling, nah ini tadi ya saya merasakan kayaknya ada bahaya nih ya. Tapi bahaya itu bukan berarti kita meninggalkan dakwah gitu ya, tapi berjuang untuk diri sendiri agar jangan sampai perhatian manusia, tatapan mereka manusia itu melihat kita, kemudian kita mengklaim memang hanya saya yang bisa ya. Nah, jangan begitu. Pondok ini sering disebut pondoknya Ustadz Dipo. Bukan. Ini pondok antum ya. Pondoknya umat Islam. Saya aja yang akhirnya kena nasib jadi sering disebut-sebut ya. Dulu masih ada Pak Haji Supri, pondoknya Pak Haji Supri gitu. Rapena aku jari Pak Haji gitu. Pondoknya Pak Askar, pondoknya Pak Fadol, mereka semua meninggal semua ya. Pak Hasan sakit-sakitan pondoknya. Ini pondoknya umat Islam, pondoknya antum. Aku ini ketiban takdir berada di sini untuk ngayahi gor ngono tok jane gitu ya. Dan kepada saya didatangkan orang-orang soleh, yaitu mereka yang mau berjuang untuk menjalankan pendidikan di sini. Jadi bukan karena saya,
bersama-sama kita. Kalau nggak ada masyarakat sedayu yang digerakkan oleh Allah, jangan bilang kalau nggak ada masyarakat sedayu nggak bisa seperti itu. Enggak, harus ada kata-kata bukan karena masyarakat sedayu yang digerakkan hatinya oleh Allah, harus ada kata-kata begitu ya. Karena masyarakat sedayu pun tidak punya apa-apa kecuali harta yang dititipkan Allah kepada mereka, kemudian dengan ringan hati mereka menyalurkan, begitu ya Pak ya. Kalau bukan karena masyarakat sedayu lawas yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berkeringat untuk ngecor bareng, nyari semen, nyari pasir, nyari umpak, nyari bata saren, kita nggak bisa mencapai kondisi seperti ini kalau bukan karena Allah, gitu ya. Semuanya adalah karena kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Panjang ini sebenarnya ya. Jadi saya ingin menjelaskan, tanah humul itu, tanah yang tersembunyi itu adalah kondisi yang menggambarkan kerendahan hati, karena dia di bawah, paham ya? Menyembunyikan diri dari popularitas, meskipun pada akhirnya dia harus tampil di atas. Dan tampilnya dia itu kan karena Gusti Allah toh, ya kan? Tapi benih yang ditanam, bukan ditanam, dilempar aja gitu, ya numbuh juga, tapi belum tentu numbuh. Kalau ada tikus, kalau ada angin kencang, dia akan berhamburan terus seperti itu ya. Jangan ingin dikenal, sembunyikan amal dan latih jiwa di dalam ketersembunyian. Yang ikhlas dan tersembunyi itulah yang kelak membuahkan hasil yang sempurna. Karena penyampaiannya insya Allah dari hati sampai ke hati, bukan hanya transfer ilmu, begitu ya. Jangan lupa pula, pohon itu juga kadang daunnya ada yang jatuh, terinjak. Begitu pula kehidupan, kadang kita jatuh, diinjak orang. Kalau saya bukan diinjak-injak gitu. Jadi kayak buat tahu ya, pernah lihat orang buat tahu. Dengan izin Allah, saya merasakan kondisi itu. Jadi ada yang kepanasan, ada yang kehujanan, diinjak-injak dan seterusnya. Ya, tolong antum jangan marah ya, karena ini bagian dari perjalanan masing-masing. Kita punya kisah masing-masing ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Semoga Pak Budi tidak seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, kita azan dulu, kemudian dilanjutkan nanti ya, insyaallah. Monggo, sinten ingkang muqaddam. Muqaddam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bagaimana kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Nabi bersabda tentang hal ini yang perlu kita tahu. Ini cukup membuat merinding. Inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kazzabta walakinnaka qatalta liyuqala jari'u faqad kila summa umira bihi wa yusjiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Panjang hadisnya ini, saya singkat. Orang yang pertama diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Loh, bukannya mati syahid langsung masuk surga. Nah, ternyata ini masalahnya. Ada orang mati syahid, ada orang yang berilmu, ada orang yang dermawan. Itu dihisab dulu. Kepada mereka Allah bertanya, ya, apa yang sudah kamu kerjakan? Yang saat mati syahid, saya sudah berjuang demimu ya Allah, kemudian aku mati syahid. Kemudian yang berilmu, saya selalu menyampaikan ilmu di jalanmu ya Allah. Kemudian yang sering sedekah, saya selalu sedekah ya Allah.
ya. Tapi Allah berkata kepada mereka, kadzabta, bohong. Kamu itu beramal jihad kemudian mati itu supaya dikatakan pemberani. Nah, ini sudah berdarah-darah ya, mati syahid, ditolak sama Allah. Coba gimana itu? Antum bisa bayangkan, gak bisa balik ke dunia untuk memperbaiki, untuk jihad lagi gak bisa, karena Allah tidak mau diduakan. Jangan sekali-kali menduakan Allah. Kamu menyampaikan ilmu supaya dibilang alim, nah, bahaya kan? Bahaya ini. Kamu suka sedekah supaya disebut dermawan, dan mereka sudah mengatakan hal itu dan kamu menikmatinya, maka tidak ada pahala harimu hari ini, tidak ada pahala bagimu hari ini. Lalu mereka diseret ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah ini ya Pak ya, amal karena ingin populer di mata manusia menjadi sebab masuk neraka. Bahayanya popularitas. Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirk al-asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Riya, amal yang ingin diperlihatkan. Saya ngaji gini supaya disebut ustadz, nauzubillah min dzalik, supaya disebut alim. Antum mengikuti pengajian, wah rajin ngaji, wong apik iki mesti. Tujuannya itu musnah sudah amalan. Ya. Jadi popularitas sering menjadi pintu riya. Madhibani ja'i'ani ursila fi gonamin bi absadalaha min khirsil mar'i alal mali wa syarafil dini. Dua serigala lapar dilepaskan ke tengah kawanan domba tidak lebih merusak daripada ambisi seseorang terhadap harta dan jabatan. Cadas ini kata-kata ini. Tapi Nabi yang ngomong, bukan saya. Aku gorong wocot tok iki, tak sampaikan jenengan. Antum bisa bayangkan, dua serigala lapar dicolno ning nggone domba. Ngerusak toh. Itu kata Nabi nggak merusak daripada rusaknya orang yang apa tadi? Kidal jabatan, ingin terkenal, senang kepada harta, ambisi orang terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Ketika mau dipilih, saya akan mengentaskan kemiskinan, kecekel KPK, melebu penjara. Melebu penjara bukan karena perjuangan, tapi karena pidana. Itu lebih rusak daripada dua serigala tadi. Saya mohon nggak usah muji-muji deh ya, nggak usah muji-muji. Kafa bil mar'i ihsanan ayyasturu amalahu, kata Umar bin Khattab. Cukuplah suatu amal dianggap baik jika kamu menyembunyikannya. Wallahi ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma yuhibbullahu am ala ma yakrahuhu idza amiltu an dzalika minallah. Cukup satu amal dianggap baik jika engkau menyembunyikannya. Demi Allah, aku tidak peduli bagaimana pandangan manusia terhadapku setelah aku tahu bagaimana pandangan Allah terhadapku. Wah, Umar bin Khattab, Masya Allah ya. Makanya dia menjadi sahabat yang muhajir, yang sahabat nomor 2. Nah ini doanya ini ya, masing-masing kita ini
Jadi ditulis. Oh di sini ya. Biar waktu nih. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Waghfirli bima la ya'lamun, dan ampunilah aku terhadap apa yang mereka nggak tahu. Karena antum nggak tahu jeroan saya. Iya tak? Antum bilang saya baik, ya saya berdoa, ya Allah, jadikanlah aku baik, lebih baik daripada apa yang antum sangkakan gitu loh. Ini doanya Abu Bakar. Waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak tahu. Karena memang antum memang nggak tahu, saya juga punya kesalahan yang tersembunyi gitu ya. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan siksa aku karena mereka mengatakan seperti itu ya Allah. Bisa dipahami ini ya. Kita tulis. Waktu gak apa-apa ya. Oh ya. Sekali-kali pakai papan tulis Pak, daripada kasihan yang gotong. Ya. Allahumma ja'alni. Ini catat. Bismillah. Allahumma ja'alni ya Allah, jadikanlah aku khairan mimma yadhunnun, tapi nggak khairan, mestinya khairun ini ya. Nah, doanya itu oh ya betul, khairan mimma, dari apa yang yadhunnun, dhanna yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ya. Kemudian kedawan. Waghfirli mimma la ya'lamuna, ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu tentang diriku ya. Kemudian wala tu'akhidni bima yaqulun, wala tu'akhidni bima yaqulun wala tu'akhidni bim. Ini tolong nih Pak ya. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu, dan jangan Engkau siksa aku ya Allah terhadap ucapan mereka. Berat ya, berat banget, berat pakai banget ya Allah. Saya ojo ke susu ya sebentar ya, ini biar tak tuntas kayak dulu, biar nyak gitu. Doa ini menunjukkan betapa potensi pujian manusia itu bisa menggelincirkan siapapun ya. Semoga Allah menjaga saya dari ini. Nauzubillah min dzalik. Dan ini yang kemarin ya, tarkul amal min ajlinas riyaun, meninggalkan manusia, saya ulangi, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Ini perkataan Fudail bin Iyad.
ada di Minhajul Qasidin ya. Wal amalu li ajli nasi syirkun, beramal karena manusia syirik. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma, adapun keikhlasan adalah jika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Nah, itu ikhlas. Kenapa kita pakai nama ikhlas itu? Betul-betul yang kayaknya itu ya betul-betul untuk Allah ya, dari Allah untuk Allah. Sufyan Ash-Shari mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku, lebih berat aku obati, liaji itu ya, daripada niatku ya. Innaha taqallabat alayya, karena niat itu selalu berubah-ubah, ia terus berubah-ubah. Jadi kalau bukan kita selalu menjaga diri kita dengan astagfirullah ya, jadi yang pas tuh memang begini nih ya. Cuman kan kadang setan tuh masuk gitu, kamu nggak ada yang koyo-koyo nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kadang-kadang ada kata-kata gitu, saya mohon maaf ya, bukan ditujukan kepada kamu, ditujukan kepada kelemahan diri saya yang sering diserang bertubi-tubi oleh godaan setan ya. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi Al-Quran mengingatkan agar amal hanya untuk Allah, bukan untuk kita mendapatkan popularitas. Idfin wujudaka fi ardil khumul, itu maksudnya begini, benamkan dirimu kepada bumi ketersembunyian itu tadi ya. Sunnah menegaskan bahwa popularitas dan riya bisa menggugurkan amal, bahkan menjadi sebab masuk neraka. Kasus masalah mujahid yang mati syahid, kemudian orang berilmu sama orang yang sedekah ya. Jadi kalau antum melihat orang tersebut, antum ukur dulu kira-kira bisa nggak ditegur di depan umum gitu loh. Kemungkinannya nggak bisa. Ditemui dari hati ke hati, diingatkan, Pak, bahaya omongan seperti itu, karena mudah-mudahan dia mau menerima gitu ya Pak ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, silakan. Kayaknya cuma satu aja, karena ini tolong ditulis nih Pak. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li. Iya, fadhal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat fawailul lil musallin. Iya. Dalam ayat lain kan disebutkan innas sholata tanha anil faksa iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang saya tanyakan, seandainya ada orang yang ahli ibadah, sholatnya khusyuk, intinya ibadahnya khusyuk, kemudian dia ini masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah dia pelanggaran-pelanggaran seperti ini, dia ini termasuk fawailul lil musallin? Monggo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fawailul lil musallin ini jawabannya ada di ayat sesudahnya. Jadi dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholatnya lalai. Maksudnya ketika dia sholat, dia tidak fokus ihsan. Pelajaran kemarin, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa'illam takun tarahu, dan kalaupun kamu tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, bahwa dia melihatmu itu tidak dia upayakan gitu loh. Maka dia menjadi sahun, sholatnya menjadi sia-sia ya. Ketika ini dilatih terus oleh Allah melalui pendidikan Rabbani yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, yang terjadi adalah
pelatihan menjaga diri bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah itu terbawa dalam kehidupan sosial, sehingga dia mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu, Allah melihat saya, untuk apa saya lakukan ini, gitu loh ya. Maka ketika dia sholatnya sudah benar tadi ya, inna sholata tanha anil fakhsya'il wal munkar, itu adalah ketika dia sholatnya betul-betul khusyuk, fokus gitu loh. Kalaupun khusyuknya kadang-kadang itu masih lebih baik ya, kadang-kadang. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi fawailul lil musallin itu hubungannya karena dia tidak menjadikan Allah hadir di dalam posisi dia di mana harusnya berhadapan secara Allah dengan resmi. Nah kita ini sebentar lagi sholat isya ini betul-betul resmi kita berhadapan dengan Allah, resmi diatur tata cara jukrak juknisnya juga oleh Nabi ya, ditetapkan pada 8 atau tahun kedua hijrah, mohon maaf kalau saya keliru, itu ketika Isra Mi'raj itu Nabi naik ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat 50 waktu pada awalnya, kemudian menjadi 5 waktu seperti yang sekarang kita jalani. Mungkin itu Ustaz, apa itu yang diumpamakan tadi itu ya agak kurang tepatnya itu percontohannya tadi apa itu di ayatnya tadi yang ditanyakan, mungkin sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah tapi kenapa orang yang sholat itu kok masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu bagaimana sholatnya? Cuma yang disebutkan tadi itu ayatnya itu berkenaan dengan hal yang berbeda. Oke, Itu, paham saya. Iya. Artinya sholat kita itu sejauh memenuhi syarat dan rukun itu diterima oleh Allah, meskipun kadang-kadang kita sering gak fokus untuk menghadirkan Allah dalam sholat kita gitu ya. Adapun ketika dia melakukan satu kemaksiatan di luar, itu kan menunjukkan sholatnya tadi dia tidak fokus, sehingga dia tidak selalu merasa diawasi oleh Allah, begitu maksudnya. Karena tidak merasa diawasi oleh sarapopo sak penake engko la jaluk sepuro meneh. Nah ngono kuwi wis manungsa ngono kan ya kan. Manusia itu tempat namanya juga manusia, nasia yansa nisyanan, itu artinya lupa Pak. Jadi kita disebut manusia itu panggenane lupa. Secara spesifik disebut mahalul khoto wan nisyan, tempat salah dan lupa ya. Makanya Ronggo Warsito itu Tuban, Ronggo Joyo lapangan bal-balan itu enggak, Ronggo Joyo enggak datang ya, peresmian enggak datang. Oh iya. Ronggo Warsito itu apa gini, saiki zamane zaman edan, nek ora edan ora kumanan, ning sak beja-bejane wong sing edan luwih beja wong sing eling lan waspada. Eling. Tapi kalau kejawen ya cukup eling. Wis diarani salat ngono ku. Ya, karena as-sholatu li zikri kuwi ono dalile. Tapi salah dalam penerapan. Ya eling itu melaksanakan kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu tuh mencari cintanya Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya Rasulullah toto corone salat, ora sakarepe dhewe eling ya ora diarani salat menurut syariat ngoten nggih Pak nggih. Eling lan waspada tuh selalu waspada, hati-hati nih, saya sudah benar apa belum nih, diterima Allah apa tidak ini, terancam apa tidak ini, apa yang saya lakukan ini. Aku sudah berbusa-busa ngomong terus akhirnya nauzubillah min dalik
terancam hadis Nabi tentang mujahid yang mati syahid, mu'alim yang mengajarkan ilmu, sama orang yang sering sedekah sehingga disebut dermawan. Na'udzubillah min dalik. Kan rugi toh. Wis berbusa-busa ora ditampi, kadzabta, na'udzubillah min dalik. Apa maksudnya ya? Wis ngetokno duit wake ditolak. Sudah berdarah-darah bahkan mati syahid ditolak. Karena menduakan Allah. Nah di situ loh Pak ya. Jadi berarti tingkat kualitas seseorang semakin baik di mana dia menghadirkan Allah, itu akan mengampankannya dalam kehidupan sosial. Sekali lagi, sebaik orang di dalam kehidupan sosial itu sangat tergantung di mana dia menjaga stabilitas hubungannya dengan Allah melalui sholat. Maka as-salatu tanha anil fahsya iwal munkar. Semoga Allah menyelamatkan kita dan memberikan kita semangat dan menerapkan ihsan ini di dalam sholat-sholat kita, juga sholat isya yang akan kita kerjakan ya. Mudah-mudahan ini menjadi ampunan Allah dan kemudahan di mana kita akan menjadikan ibadah kita sebagai kebutuhan, bukan sekedar mengikuti rutinitas ya. Sampai kepada level ketika kita lupa sholat langsung tegang gelisah, nah itu berarti insya Allah dia sudah mendapatkan karunia Allah berupa kebaikan di dalam dirinya. Jadi cukup ya. Aku lu qouli dari sini online nggak ada pertanyaan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiqil aqwamit thoriq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Azhari Dipakusumo. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.